Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Kresnanda. Nama saya Imam Zikri Hamdi. Nama saya M. Rajif Asra. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang materi kami yang berasal dari buku Accounting Indonesia Adaptasi 4 Kalkuleran. Baiklah, dengan saya Imam Zikri kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu PR 91A, Entries Related to Uncollectible Accounts, yang artinya ayat jurnal terkait dengan piutang tak tertagih. The following transaction were complete by the PT Mahkota Alam during the current fiscal year ended Desember 31. Yang artinya transaksi berikut dilakukan oleh PT Mahkota Alam selama tahun fiskal berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Februari 8 received 40% of the 18 juta balance owed by PT Delta Mahakam, a bankrupt business, and wrote off the remainder as uncollectible. Artinya menerima 40% dari jumlah total terutang PT Delta Mahakam sebesar 18 juta, sebuah perusahaan yang telah pailit, dan menghapus sisanya yang dianggap tak tertagih. Kemudian Mei 27 reinstated the account of Samira Nugraha which had been written off in the preceding years and are uncollectible. Journalist the receipt of 7350 cash in full payment of Samira Nugraha account, yang artinya mencatat kembali piutang Samira Nugraha yang telah dihapus pada tahun sebelumnya karena dianggap tak tertagih. Mencatat pelunasan piutang tersebut sebesar 7.350.000. Agus 13 wrote of the 6.400 balance owed by PT Bakti Utama which has no asset. Menghapus piutang PT Bakti Utama sebesar 6.400.000 yang sudah tidak memiliki aset. Oktober 31 reinstated the account of PT Sinar Surya which had been written off in the preceding year as uncollectible. Journalist the receipt of 3.880.000 cash in full payment of the account. Menghapus piutang berikut yang dianggap tak tertagih dalam ayat jurnal gabungan PT Natura 7 juta. Mencatat kembali piutang PT Sinar Surya yang telah dihapus pada tahun sebelumnya karena dianggap tak tertagih. Mencatat pelunasan piutang tersebut sebesar 3.880.000. Desember 31 wrote of the following account as uncollectible component entry: PT Natura 7.190.000, PT Bougainville 5.500.000, Kerinci Distributor 9.400.000, Fiber Optics 1.110.000. Menghapus piutang berikut yang dianggap tak tertagih dalam ayat jurnal gabungan PT Natura 7.190.000, PT Bougainville 5.500.000, Kerinci Distributor 9.400.000, Fiber Optic 1.110.000. Based on an analysis of the 1.785.000 of account receivable, it was estimated that 35.700 will be uncollectible. Journalist the adjusting entries. Berdasarkan analisis terhadap piutang berjumlah 1.785.000, diestimasi bahwa piutang sebesar 3.35.700.000 tidak dapat ditagih, membuat ayat jurnal untuk mencatat penghapusan piutang tersebut. Instruksinya
Langsung saja dengan artinya. Yang pertama, catat saldo kredit penyisihan piutang tak tertagih per 1 Januari sebesar 26 juta dalam akun T. 2. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas. Pindahkan masing-masing ayat jurnal yang mengaruhi akun T berikut dan hitunglah saldo barunya. Penyisihan piutang tak tertagih. Beban piutang tak tertagih. 3. Hitunglah nilai realisasi neto dari piutang usaha yang diestimasi per 31 Desember. 4. Diasumsikan bahwa perusahaan tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih. Berdasarkan analisis piutang, tetapi ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember dibuat berdasarkan estimasi beban piutang tak tertagih sebesar 0,25% dari penjualan tahun tersebut sebesar 18 miliar 200 juta. Itulah berikut ini. A. Beban piutang tak tertagih tahun tersebut. B. Saldo akun penyisihan piutang tak tertagih setelah penyesuaian tanggal 31 Desember. C. Nilai realisasi neto dari piutang usaha dan yang diestimasi per 31 Desember. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan instruksi yang pertama, yaitu dengan bahasa Inggrisnya record the January 1 credit balance of 26 juta in a T account for allowance for the total accounts, yang artinya ialah catat saldo kredit penyisihan piutang tak tertagih per 1 Januari sebesar 26 juta dalam akun T. Ya, jadi yang terlebih dahulu kita akan pindahkan masing-masing ayat jurnal yang memengaruhi akun T berikut dan hitunglah saldo barunya. Penyisihan piutang tak tertagih dan beban piutang tak tertagih. Itu kita akan membuat akunnya terlebih dahulu dengan bahasa Inggris, yaitu allowance for the full account atau piutang tak tertagih. Yang pertama itu kita mengambil dari sini dulu 26 juta pada tanggal 1 Januari ya. Dia balance Rp26 juta. Kemudian kita melihat jurnalnya terlebih dahulu, yaitu Februari. Jadi piutang allowance for the itu debit dengan nilai 10.800.000. Kita akan meletakkannya di debit. Tadi lupa 10. Kemudian pada tanggal 27 Mei yaitu allowance for the accounts, yaitu di kredit piutang tak tertagihnya 7 di kredit 7.350. Berarti 7.350. Ya, 7.350. Jadi berlanjut di tanggal 13 Agustus dengan angka dengan nilai 6.400.000 di debit. Kemudian berlanjut di tanggal Oktober, tanggal 31 Oktober. Allowance for drop-nya di kredit dengan senilai
3.880.000. Dan kemudian pada tanggal Desember itu letaknya di kredit lalu spot account dengan senilai 23.200. Baiklah, saya ulangi. Pada tanggal 31 Desember itu allowance spot account-nya berada di debit dengan nilai 23.200. Dan pada tanggal 31 Desember allowance for debt accounts terletak di kredit dengan nilai 38870. Maka maaf, ada kesalahan fatal, jadi saya salah menulis. Seharusnya ini diganti dengan 3.170. Maka untuk membuat 38.870.000 dikurangi oleh 3.170.000 dengan hasil 35.100. Nah, kemudian kita buat beban piutang tak tertagih. Dengan bahasa Inggrisnya bad debt expense. Kita bisa lihat bahwa di jurnal di sini pada tanggal Desember 31 bad debt expense senilai 38.870. Baiklah, dengan saya Rajiv, saya akan menjawab instruksi nomor 2, yaitu buatlah jurnal pada transaksi di atas. Pada tanggal 20 Februari di situ cashnya senilai 7.200.000. Itu diletak di debit. Lalu allowance for doubtful accounts sebesar 10.800.000 itu letaknya di debit juga. Selanjutnya ada account receivable letak di kredit sebesar 18 juta. Selanjutnya pada bulan Mei tanggal 27 kita catat akun receivable
sebesar 7.350.000 di debit. Lalu pada kreditnya kita catat allowance for doubtful accounts sebesar 7.350.000. Pada tanggal yang sama kita catat juga di bagian kredit cash sama ya 7.350.000, dan account receivable di kredit dengan jumlah yang sama. Pada bulan Agustus tanggal 13, pada debit kita catat akun allowance for doubtful accounts sejumlah 6.400.000, dan pada kreditnya itu akun receivable. Lalu pada transaksi bulan Oktober tanggal 31, pada debit ada akun receivable sejumlah 3.880.000, dan pada kreditnya allowance for doubtful accounts pada tanggal yang sama kita catat di debit cash dengan jumlah yang sama, dan account receivable di kredit. Pada Desember tanggal 31 tercatat di debit allowance for doubtful accounts sejumlah 23.200.000. Lalu pada akun kreditnya terdapat akun receivable new sebesar 7.190 di kredit. Lalu ada akun receivable bonnet file sebesar 5.500.000. Crow distributors sebesar 9.400.000, dan pada fiber optik sebesar 1.110.000. Pada bulan yang sama tanggal 31 terdapat akun bad debt expense di debit sebesar 38.870.000. Pada akun kreditnya yaitu allowance for doubtful accounts sebesar nilai yang sama di kredit. Dengan saya Fauzan Duresnanda akan menjawab soal nomor 3, yaitu determine the expected net realizable value the account receivable of as of December
31, yang artinya hitunglah nilai realisasi neto dari piutang usaha yang diestimasi per 31. Ya, coba kita jawab ya. Di soal sudah dijelaskan bahwa analisis terhadap piutang di sini sudah dijelaskan bahwa analisis terhadap piutang berjumlah 1758 diestimasikan bahwa piutangnya sebesar 35.700. Yang piutang yang tidak tertagihnya itu 35.700.000. Jadi di sini gampang saja, tinggal kita kurangin saja, yaitu 1.785 dikurang 35.700 sama dengan 1.749.300 miliar. Itu didapat dari analisis terhadap piutang tadi dan dikurangi dengan estimasi piutang tak tertagihnya. Ya, yang selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu diasumsikan nilai realisasi neto dari piutang usaha yang diestimasikan per 31 Desember berdasarkan analisis piutang, tetapi ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember dibuat berdasarkan estimasi beban piutang tak tertagih sebesar 0,25% dari penjualan tahun tersebut sebesar 18.200.000.000. Hitunglah berikut ini. Yang pertama, beban piutang tak tertagihnya pada tahun tersebut. Yang kedua, saldo akun penyelesaian piutang tak tertagih setelah penyesuaian tanggal 31. Yang C-nya, nilai realisasi neto dari piutang usaha yang diestimasikan tanggal 31 Desember. Ya, mari kita jawab. Yang A-nya, yaitu beban piutang tak tertagih, ya kan? Yang A, piutang tak tertagih, yaitu kita dapat melihatnya langsung dari sini, dapat dilihat dari sini. Ini total penjualannya, kita kalikan 1/4. 1/4 itu sama dengan 0,25%. Oke, kita kalikan 18.200 miliar kali 0,25% sama dengan 45.500. Dan yang kedua, yang ke B, yaitu soalnya saldo akun penyelesaian piutang tak tertagih setelah disesuaikan Desember 31 Desember. Yaitu yang pertama kita lakukan ialah total dari beban piutang tak tertagih tersebut kita tulis 45.500 dikurang, kita kurangin dengan balance-nya allowance for doubtful account-nya, yaitu 3170 dan 3170 sama dengan itu 42.330. Yang selanjutnya itu yang C, soalnya nilai realisasi dari piutang usaha yang diestimasikan 31 Desember.
yaitu dapat kita lihat, yang pertama kita lakukan ialah catat nih analisis terhadap piutangnya 1.785.000.000 diletak di sini 1.785 miliar dikurang dengan hasil saldo penyisian yang tak tertagih tadi pada tanggal 31 Desember tadi ya, 42 330 sama dengan 1.742.670 miliar. Sekian dari kami.